Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Cairani dari NIM terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan praktikum survei konsumsi pangan mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Untuk latar belakangnya sendiri, Food Frequency Questionnaire digunakan untuk memantau kebiasaan makan dalam jangka waktu tertentu dan menilai asupan gizi makro maupun mikro. Metode ini sederhana, cepat, serta dapat diterapkan pada individu maupun kelompok besar dengan penyesuaian sosial dan budaya. Walaupun potensi bias ingatan dan kesalahan porsi, FAQ tetap bermanfaat dalam penelitian gizi serta praktikum mahasiswa karena mudah diisi, fleksibel, dan relevan untuk analisis pola konsumsi. Dengan tujuannya sendiri yaitu pertama, menjelaskan prosedur penerapan metode FAQ sebagai alat penilaian kebiasaan konsumsi pangan responden. Yang kedua yaitu menganalisis frekuensi konsumsi berbagai jenis dan kelompok bahan makanan tertentu dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan dan menyajikan hasil analisis data FAQ ke dalam bentuk tabel serta diagram secara sistematis dan informatif. Yang selanjutnya yaitu data diri responden IDIP serta hasil FFQ-nya. Berdasarkan hasil FFQ responden IDIP, ditemukan bahwa frekuensi konsumsi jarang itu terdapat 81% dan seringnya terdapat pada 19% dan terbanyaknya itu pada 1 hingga 2 kali per bulan. Untuk yang bahan makanan sering dikonsumsi sendiri terdapat saus atau perasa dengan skor 50 dan susu serta minuman susu dan produk bakery dengan skor 35. Untuk yang jarang dikonsumsinya sendiri terdapat serealia dengan skor 25, daging dan unggas serta makanan ringan dengan skor 20 serta minuman dengan skor 15. Untuk bahan makanan yang sangat rendah atau tidak ada konsumsinya sendiri yaitu terdapat produk ikan, makanan cepat saji dan minuman bubuk serta konsentrat dengan skor 10 serta kembang gula dengan skor 5. Yang terakhir yaitu terdapat susu bubuk serta pangan untuk keperluan gizi khusus dengan skor 0 atau tidak pernah dikonsumsi sama sekali. Yang selanjutnya yaitu hasil FFQ kelompok 2 berdasarkan skor. Untuk pola konsumsi FFQ kelompok 2 menunjukkan bahwa kelompok saus, dressing, dan rasa bubuk paling sering dikonsumsi diikuti bakery, susu, dan minuman susu serta serealia. Beberapa kelompok seperti makanan ringan, daging, minuman kemasan, hingga kembang gula juga cukup tinggi, sementara produk ikan, susu bubuk, dan makanan khusus gizi memiliki skor sangat rendah, sehingga tampak adanya variasi preferensi pangan antar responden. Yang selanjutnya yaitu ada data rekapitulasi FFQ kelompok 2 berdasarkan skor untuk yang jarang dikonsumsinya atau kurang dari ambang batas yaitu 285, terdapat susu dan produk susu bubuk dengan skor 30 hingga makanan cepat saji dengan skor 205. Untuk bahan makanan yang sering dikonsumsi atau melebihi batas ambang yaitu 285, terdapat susu dan minuman susu dengan skor 425 hingga makanan ringan siap santap dengan skor 320. Yang selanjutnya yaitu ada data FFQ kelompok 2 berdasarkan jumlah respondennya. Sebagian besar makanan dan minuman berada pada kategori jarang dikonsumsi yaitu melebihi 85% termasuk produk susu bubuk, serealia, bakery, daging, ikan, minuman, serta makanan ringan. Konsumsi sering hanya muncul pada beberapa produk yaitu susu UHT, tepung bumbu, permen dan coklat, ayam goreng cepat saji, serta sereal bubuk. Sehingga pola konsumsi responden cenderung rendah dan lebih menonjol pada pangan olahan serta manis. Yang selanjutnya yaitu ada data rekapitulasi FFQ kelompok 2 berdasarkan jumlah responden. Pangan yang paling banyak dikonsumsi pada kategori jarang yaitu dengan rentang 88,24 hingga 100% terutama pada produk daging, ikan, minuman, makanan ringan, dan pangan gizi khusus yang seluruhnya jarang yaitu 100%. Sementara itu kelompok yang relatif lebih sering dikonsumsi hanya sedikit yaitu kembang gula atau permen dan coklat dengan presentasi 11,76, susu dan minuman susu, serealia, produk bakery, produk saus atau dressing atau perasa bubuk, produk minuman bubuk atau konsentrat, serta makanan cepat saji. Selanjutnya terdapat analisis visualisasi frekuensi konsumsi pangan melalui pie chart. Selanjutnya juga terdapat analisis visualisasi frekuensi konsumsi pangan melalui pie chart. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan sendiri, pola konsumsi responden individu IDIP maupun kelompok 2 didominasi kategori jarang dengan rentang 81 hingga 100%. Dan sedikit kelompok masuk kategori sering seperti kembang gula, serealia, susu dan minuman susu, produk bakery, minuman bubuk, susu bubuk, saus atau perasa, dan makanan cepat saji. Sementara itu konsumsi bergizi seperti daging, ikan, minuman makanan ringan, serta pangan gizi khusus sepenuhnya jarang. Itu dengan persentase 1%, sehingga pola makan itu lebih condong pada pola pangan olahan tinggi karbohidrat, gula, serta lemak dibandingkan dengan protein hewani. Untuk sarannya sendiri, metode FFQ memiliki keterbatasan berupa kecenderungan overestimasi akibat daya ingat responden sehingga dibutuhkan kejujuran dan pengisian serta panduan sederhana dari peneliti. Hal ini menegaskan perlunya strategi pendukung seperti penyesuaian daftar makanan sesuai kebiasaan lokal dan edukasi gizi agar hasil yang diperoleh itu lebih akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.